Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana pemirsa yang ada di rumah? Semoga pemirsa yang di rumah sehat selalu, diberkahkan rezekinya, tambah-tambah ilmunya, dan semua disehatkan badannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama saya di channel Indonesia Jaya. Sekali lagi saya mendoakan semoga yang menonton video ini sehat selalu dan dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan berbagi pembahasan terkait keutamaan malam Jumat. Nah, keutamaan malam Jumat itu sangat luar biasa. Dari berbagai kitab disebutkan bahwasannya malam Jumat atau hari Jumat itu sangatlah luar biasa. Bahkan disebutkan Sayyidul Ayyam. Dalam bahasa Sundanya Gustinya hari, pemimpinnya hari. Disebutkan seperti itu. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, apa sih amalan yang harus dikerjakan di malam Jumat atau hari Jumat itu? Semisal kita harus memperbanyak membaca apa di hari Jumat itu atau malam Jumat tersebut. Nah, sekarang saya akan bahas sedikit terkait amaliyah yang harus dikerjakan di malam Jumat wabil khusus. Seperti apa contohnya? Semisal dikatakan dalam sebuah hadis dalam kitab Durratun Nasihin, Bismillahirrahmanirrahim, ruwiyat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yaumul jum'ati samanina maratan ghufira lahu dunubu samanina sana. Dikatakan dalam hadis tersebut seperti itu. Al hadis maknanya wallahu alam wa rasulul murad, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku yaumul jum'ati, di hari Jumat atau malam Jumat, sama ninamaratan sebanyak 80 kali, gufirat lahu dunubu sama ninasana, maka oleh Allah akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Coba bayangkan, barang siapa yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak 80 kali, maka oleh Allah diampuni dosanya selama 80 tahun. Coba bayangkan, Masya Allah, bukan? Itu salah satu keutamaan di malam Jumat. Dan amaliyah yaitu harus memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwasannya, aksiru min sholati alayya yaumul jum'ati fa innahu yaumu mashhudun yashhaduhul malaikatu wa in ahadun yusalli alayya ila uridos alayya sholatuhu ata yafrugu minha. Dikatakan dalam hadis seperti itu dalam kitab Durratun Nasihin karangan Al-Alim Al-Alama Syekh Utsman Al-Khubai. Dikatakan seperti itu. Al-hadis mananallahu alam, aksiru min salati alayya, perbanyaklah bersalawat kepadaku yaumul jum'ati, di hari Jumat atau di malam Jumat, Lailatul Jum'ati. Fa innahu yaumu masudun, karena sesungguhnya malam Jumat atau hari Jumat itu mashhudun yashhaduhul malaikat, hari disaksikannya oleh para malaikat. Wa in ahadun yusalli alayya, dan tidak seorang pun yang bersalawat kepadaku ila uridat alayya, maka akan terkecuali akan disampaikan, akan ditibakan, akan dibawa kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah SAW hatta yafrugu minha, sehingga selesai pembacaan salat tersebut. Nah, diutamakan di malam Jumat itu harus memperbanyak salawat, mau salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin dan lain sebagainya. Kemudian mau salawat tibil qulubi, Allahumma sholli samadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Kemudian mau salawat azrikni, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khalatillati azrikni dan lain sebagainya. Banyak salawat. Musalawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Silahkan di malam Jumat khusus harus memperbanyak salawat. Tapi tidak hanya itu saja. Di malam Jumat ada salah satu berbagai surat. Berbagai surat dalam hadis dikatakan untuk dibaca di hari Jumat atau malam Jumat. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis dalam kitab Irsyadul Ibad karangan siapa? Karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ati, adha'a lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq." Al hadis man wallahu alam. Dikatakan dalam kitab Irsadul Ibad seperti itu. Man qara'a suratul kahfi, barang siapa membaca surah kahfi lailatal jum'ati, membacanya di malam Jumat, adha'a lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq, maka dapat memberikan sinar antara tempat dan Ka'bah. Coba bayangkan, barang siapa membaca suratul kahfi di malam Jumat maka akan bercahaya wajahnya. Kurang lebih seperti itu dalam kitab Irsadul Ibad. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, man qara'a lailatal jum'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfur lahu. Barang siapa yang membaca surah hamim ad-dukhan pada malam Jumat, wa yasin dan surat yasin, asbaha maghfur lahu, maka di waktu subuhnya akan diampuni oleh Allah dosanya. Yuk, kesempatan nih, sebentar lagi malam Jumat kita baca yang barusan suratul kahfi, kemudian hamim, ad-dukhan, yasin dan lain sebagainya, agar maghfur lahu, diampuni dosanya. Barang siapa membaca surah al-dukhan wa yasin, asbaha maghfur lahu, maka di waktu subuh akan diampuni dosa. Masya Allah, bukan? Nah, tentunya semoga kawan-kawan, rekan-rekan semuanya terangsang, terstimulus dengan pahala yang barusan saya sampaikan. Bahkan dalam hadis yang lain, man qara'a suratul jum'ati, suratul baqarah wal al-imran, kana lahu nuran ma baina ghoriba wa aziman wa ghoribal arsyu wa aziman asfalal ardi. Dikatakan dalam hadis yang lain seperti itu, sama dalam kitab Irsadul Ibad. Al hadis man alam, barang siapa membaca suratul Baqarah, barang siapa membaca surat Al-Baqarah di malam Jumat, wa Ali Imran dan surah Ali Imran, kana lahu nuran ma bainal ghoriba wa aziman wa ghoribal arsyu aziman asfalal ardin, maka oleh Allah akan diberikan, akan memuncai cahaya ghorib, antara ghorib dan azim. Nah, dikatakan dalam hadis seperti itu. Apa ghorib? Wa ghoriban arsyu wa aziman asfalal ardin. Ghorib itu adalah arash, wa asfalal ardin, dan ajib adalah bumi yang terbawah. Jadi orang yang membaca surah Baqarah dan surah Al-Imran, maka oleh Allah akan diberikan cahaya antara gaib dan ajib seperti itu. Oleh karena itu, yuk ajak kawan-kawan kita, saudara kita, anak kita, kawan kita, pacar kita di malam Jumat itu harus memperbanyak yang barusan. Aksiru minas sholati, membaca sholawat, kemudian membaca surah Al-Kahfi, surah Yasin, dan lain sebagainya. Apalagi jika pemirsa yang ada di rumah mempunyai atau memiliki keluarga yang sudah wafat, sudah meninggal, dianjurkan untuk kita tawasulkan, khususkan kepada almarhum almarhumah yang telah wafat meninggalkan kita terlebih dahulu. Karena dalam sebuah hadis dikatakan dalam kitab Irsadul Ibad, bahwasannya seorang mayit yang di dalam kubur tersebut itu kal ghorikil mugawis, seperti orang yang sedang tenggelam. Coba, orang yang tenggelam tentunya membutuhkan pertolongan. Nah, begitu juga seseorang yang telah wafat, yang sudah dikubur, dalam kubur itu kalgorikil mukawis, seperti orang yang tenggelam dengan wajah sabah, sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari keluarganya, dari ahli baitnya, dari saudaranya, dari teman-temannya. Oleh karena itu, ketika kita membaca Yasin, kemudian kita tawasulkan, khususan ila khadrati, misalkan seperti itu, atau dikatakan lagi khususan seperti misalkan disebutkan orang tersebut, khususan ila khadrati ruhi, misalkan sebutkan saudara kita atau rekan kita yang sudah wafat, babarakati umulkan al-fatihah, kemudian bacalah surat Yasin, seperti itu bisa. Atau setelahnya, setelah kita membaca surat Yasin, kemudian kita khususkan Al-Maz'al wa usil maqrar min kalamil ajijil karim, khususon misalkan sebutkan namanya, seperti itu.
Yuk sekali lagi kita ajak, wabil khusus di malam Jumat itu membanyak membaca sholawat, kemudian membaca surah Kahfi, kemudian Yasin, dan lain sebagainya. Semoga video ini memberikan manfaat kepada pemirsa yang ada di rumah. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.